Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mencuatnya dugaan penyelewengan dana donasi oleh ACT ini membuat banyak masyarakat yang kesal dan resah. Akhirnya mereka bertanya-tanya Pak Irfan, apakah betul dana yang mereka salurkan selama ini untuk zakatkah atau untuk bantuan kemanusiaannya itu betul-betul tersampaikan kepada penerima yang seharusnya. Kalau di badan-badan zakat, bagaimana untuk memastikan dana masyarakat itu secara transparan memang betul disampaikan kepada penerimanya? Ya, di lembaga zakat tentu trust ya, kepercayaan publik itu menjadi garansi, dan tentu ada beberapa hal yang dilakukan oleh lembaga zakat ya sebagai upaya memastikan bahwa fungsi lembaga zakat itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertama adalah ada audit ya, audit di sini adalah audit syariah ya, itu memastikan penerima manfaat juga adalah sesuai dengan ketentuan regulasi. Yang kedua juga masing-masing lembaga melaporkan ya hasil dari audit oleh akuntan publiknya kepada publik, dan selain itu juga individu-individu masing-masing dari donors itu, dari muzaki itu mendapatkan laporan dari masing-masing lembaga ya sesuai dengan akad dari donasinya. Itulah yang dilakukan oleh laporannya berkala zakat. Ya biasanya? Betul. Nah, laporan dari lembaga zakat kepada stakeholder itu ke Basnas dan juga Kementerian Agama itu dilakukan 6 bulan sekali. Jadi setahun 2 kali. Nah, selain itu kepada stakeholder artinya kepada yang pembina dan pengawasan. Nah, tentu yang dilakukan oleh lembaga zakat tentu yang utama adalah membangun kepercayaan kepada para muzakinya atau kepada donaturnya. Nah, itu dilakukan oleh masing-masing lembaga kepada para donatur. Oke. Ya, dan semua yang dilakukan itu memang diwajibkan oleh undang-undang. Betul. Jadi undang-undang juga mengatur setiap masyarakat itu meminta transparansi, begitu kan? Itu sudah diatur. Nah, di sini juga maka kewajiban bagi lembaga zakat ya untuk memberikan laporan secara detail ya, dan itu bentuk dari... Aturan ini hanya untuk di lembaga zakat atau sebetulnya lembaga filantropi itu juga sudah diatur yang seperti ini? Nah, di sini tentu adalah lembaga zakat sudah semakin baik ya aturan-aturan yang mengaturnya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa lembaga-lembaga yang mengelola dana masyarakat atau kalau di lembaga zakat dana umat, kepercayaan itu kan menjadi pondasi. Betul. Nah, di situ maka tentu harus ya didorong ataupun lembaga itu melakukan mengirimkan laporannya begitu. Nah, ini tugasnya sekali lagi di DPR nih. Pak Komang, sudah banyak contoh-contoh yang bisa diambil sebagai praktik baiknya ya. Nah, tinggal bagaimana eksekusinya nanti di DPR. Kita bisa kapan menerima realisasinya dari DPR untuk ada RUU penggalangan dana ini, bagaimana Pak? Ya, ini kan untuk pengusulan sebuah RUU pun kan ini kan butuh juga mengajak teman-teman dari lembaga-lembaga universitas. Dan ini juga bisa diusulkan secepatnya. Karena ini sudah menjadi momen
saya kira ini kan saya juga tidak sendiri nanti ya, karena ada beberapa praksi dan kita mudah-mudahan karena ini kalau sudah memang mencuat dan dibutuhkan, saya kira mungkin akan lebih cepat teman-teman di DPR RI untuk merancang sebuah undang-undang yang dibutuhkan untuk pengumpulan dana dan barang. Sambil menunggu undang-undangnya dibahas ya Pak. Dari Kemensosnya bagaimana? Sudah ada koordinasi dengan Kemensos? Nah, kita ini kan pertama kita sudah memberikan apresiasi lah kepada Menteri Sosial yang cepat ya mengambil sebuah tindakan untuk mencabut izinnya, dan karena sekarang ini kan teman-teman juga banyak pengawasan di Arab Saudi karena musim haji. Jadi mungkin setelah nanti selepas ini kita akan memanggil juga Kementerian Sosial mengenai masalah ini dan ini kita akan buka beberapa juga lembaga-lembaga yang sama yang ada di Indonesia ini yang mungkin yang sama, jangan sampai ini kan itu yang saya katakan tadi nih niatnya untuk membuat lembaga ini kan sebenarnya mulia untuk aksi cepat tanggap, untuk membantu kemanusiaan. Itu intinya. Jangan-jangan ACT ini hanya fenomena gunung es ya yang muncul di permukaan baru satu, sebetulnya di bawahnya itu masih banyak lagi. PPATK apakah sudah menemukan Pak? Karena tadi laporannya 15 triliun lembaga donasi masyarakat yang terkumpul di lembaga filantropi pada tahun 2020. Begitu besar dananya. Bagaimana mengawasinya? Ya, kalau mengawasi tentu ada kementerian lembaga yang lain. Nah, dalam hal transaksi terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan untuk badan-badan filantropi ini seperti fenomena gunung es, itu betul PPATK sudah melihat kurang lebih di data kami 22 badan yang serupa terlapor transaksi ini sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Artinya transaksi tersebut berdasarkan kriteria dan penilaian penyedia jasa keuangan sudah mencurigakan. Itu kurang lebih 22 lembaga. Ada 22. Contoh mencurigakannya misalnya bagaimana Pak? Ada dana yang diendapkan juga atau gimana? Iya, seperti tadi tugasnya untuk mengumpulkan dan memberi dana tapi mampir di tempat lain terlebih dahulu. Tidak sesuai dengan core business si lembaga tersebut. Kemudian misalkan omset dari uang yang diterima dan akan disumbangkan itu kok banyak lari ke kebutuhan si lembaga atau yayasan itu sendiri. Lebih besar porsinya. Itu bisa dikategorikan sebagai mencurigakan. Oke, Pak Ebi, sebetulnya ACT itu mengaku sudah melakukan audit pakai akuntan publik. Ya. WTP lagi bertahun-tahun dan sudah dipublish juga katanya di website. Ya. Apakah itu saja tidak bisa menjamin, tidak bisa membuat masyarakat lega, percaya bahwa betul-betul dana mereka itu dikelola dengan baik? Laporan yang diletakkan di website mereka sampai dengan 2020 ya, itu lebih banyak meng-highlight mengenai bagaimana pengumpulan, kemudian pengelolaan dan penyalurannya. Tetapi detail dari orang-orang yang berada di posisi-posisi manajemen atas maupun menengah itu mendapatkan gaji berapa nggak ada. Itu yang kalau di dalam forum zakat, di lembaga zakat itu dilakukan oleh audit syariahnya. Nah, karena tidak ada peraturan terkait dengan hal tersebut, maka ini tidak menjadi concern. Jadi memang tidak ada payung hukum yang kemudian melakukan hal tersebut. Berarti memang betul ya, bisa seenak-enak petingginya saja mau menentukan gaji mereka itu berapa? Ada moral hadat yang bisa memunculkan hal tersebut. Kenapa? Karena kan pada dasarnya kalau kita di perusahaan akan ada rapat umum pemegang saham yang akan menentukan direktur bergaji berapa, dan itu dilaporkan ke pemegang saham. Hal yang berbeda. Dalam hal ini pemegang saham terbesar donatur, tetapi donatur tidak ada menjadi pengawas atau komisioner di dalam perusahaannya. Yang sepenuhnya menentukan adalah rapat-rapat di pimpinan. Sehingga memang kecenderungan untuk terjadinya moral hadat akan muncul. Dan praktik di lembaga filantropi di Indonesia rata-rata memang seperti itu kalau menentukan gaji. Para karyawannya itu seperti itu, berdasarkan kesepakatan pimpinan saja? Seperti itu. Dan itu tidak bisa kita lihat ya dalam laporan keuangannya? Tidak terlihat di laporan keuangannya, and yet tapi kita bisa mengatakan bahwasanya even 13.7% is efisien.
kalau kita mau benchmarking dengan apa namanya praktis yang ada di luar Indonesia, kan ada bahkan sampai dengan 38%, 13,7% itu cukup efisien mereka melakukan. Dan untuk ACT saya bilang dari 2005 sampai dengan sekarang, within 17 years mereka bisa menghasilkan 500 miliar per ini, itu adalah keringat yang memang kreativitas, kemudian kemampuan mereka untuk tampil ke publik dan menginisiat publik untuk tercampur. Milenial bahkan mereka punya program-program yang bagus, itu muncul dan masyarakat mendapat manfaat dari hal tersebut. Dengan 13,7 berarti ada 86,3% yang dimanfaatkan beneficiary-nya ke tetap masyarakat mengalir ke masyarakat ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas masih soal yang tidak hanya soal penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi, tapi karena ini ada indikasi juga dialirkan kepada kelompok atau individu untuk kegiatan terorisme, ini juga yang mengagetkan. Nah, belakangan Pak Ahmad, ada berbagai modus pengumpulan dana dengan alasan kemanusiaan, berkedok agama, yang ternyata memang digunakan untuk pendanaan terorisme. Seperti apa modus-modus yang sudah diidentifikasi oleh BNPT? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi.